Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Agus Sofia di channel YouTube kita kali ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait 10 hal yang saya sukai dari India. Tinggal kurang lebih sudah 5 tahun di India membuat saya merasakan banyak hal gitu ya, dari perbedaan yang ada di Indonesia maupun di India. Dan 10 hal ini saya anggap merupakan hal yang sangat saya hargai, sangat saya apresiasi ataupun saya sangat sukai ketika saya tinggal di India. Sehingga bisa dikatakan saya cukup menikmati untuk tinggal di India, teman-teman sekalian ya. Nah, langsung saja, 10 hal ini adalah hal yang saya bisa katakan sukai selama di India. Dengan asumsi ya, saya saat ini berada di kota New Delhi, yaitu ibu kota dari India itu sendiri. Dan di kota ini ada sekitar 20 sampai 25 juta orang gitu ya. Dan bisa dikatakan kota yang sangat padat dan juga memiliki nilai sejarah yang sangat kental, baik itu pada masa kerajaan Mughal ataupun pada saat penjajah terakhir India datang, yaitu Inggris itu sendiri. Langsung saja teman-teman. Nah, hal yang pertama yang saya sukai dari India adalah ketika teman-teman berkunjung ke New Delhi, khususnya ke daerah-daerah, sebenarnya hampir seluruh daerah ya, tapi khususnya seperti daerah di Old Delhi ya, teman-teman seperti berada di zaman masa lalu Indonesia teman-teman, tahun 90-an, dimana kita masih bisa melihat bangunan-bangunan tua, kita masih bisa melihat para pekerja gitu ya, masih menggunakan sepeda, masih belum banyak orang pakai motor gitu ya, dan masih banyak keluarga-keluarga yang pergi misalnya ke suatu tempat bareng-bareng dalam jumlah yang banyak seperti itu ya. Itu saya temukan di India, jajanan-jajanan yang masih sangat sederhana gitu ya. Itu masih bisa kita temukan, masih sedikit mall gitu ya. Jadi saya merasa bernostalgia di Indonesia masa lalu ketika saya berada di India, khususnya di New Delhi ini. Oke, hal yang kedua yang saya sukai, saya apresiasi dari India ini, khususnya di New Delhi, adalah tidak adanya parkir ilegal, teman-teman. Jadi kalau di Indonesia sedikit-sedikit parkir bayar 2.000, sedikit-sedikit misalnya kita mau ke ATM bayarlah 1.000 2.000. Tapi di India, khususnya di New Delhi, teman-teman, saya pastikan tidak ada parkir ilegal, hampir 98% gitu ya. Selama hidup saya baru ketemu satu yang bisa dikatakan ilegal, itu pun juga dia nggak berani, dia apa ya istilahnya, berada di situ terus karena dijaga oleh polisi. Jadi mereka sangat takut sebenarnya dengan yang namanya penjagaan dari polisi ataupun polisi lalu lintas, sehingga tidak ada parkir ilegal. Ini saya sukai di India. Oke, hal yang ketiga yang saya sukai di India adalah produk susu yang sangat murah ya. Susu di sini ada susu kerbau dan juga susu sapi, khususnya susu kerbau, teman-teman. Jadi susu di sini harganya sangat murah, teman-teman. 1 liternya sudah dalam bungkus yang modern gitu ya. Setengah liternya aja harganya 20 rupiah atau 4.000 rupiah. Itu sudah susu segar, teman-teman. Apalagi produk-produk bawahannya seperti keju, seperti yogurt ya, seperti lain-lainnya, seperti es krim itu sangat murah dan susunya sangat terasa, sehingga ya mengkonsumsi susu pagi dan sore itu merupakan hal yang biasa bagi orang India. Ya, ini patut saya apresiasi dan saya sukai. Oke, yang keempat teman-teman. Nah, hal yang saya sukai dari India adalah transportasinya yang sangat murah, khususnya adanya MRT di New Delhi. MRT itu adalah Mass Rapid Transportation yang dimana saat ini sedang dibangun di Jakarta. Bayangkan teman-teman, kalau saya naik Uber dari Delhi ke katakanlah Noida, itu sekitar 500 rupiah ataupun 100.000 rupiah, teman-teman. Tapi kalau naik MRT ini ya, atau kita sebut biasanya Delhi Metro, teman-teman, biayanya berapa coba? Hanya 6.000 rupiah ataupun 30 rupiah setara kurang lebih, teman-teman. Ya, berarti artinya dengan transportasi massal tersebut kita akan merasakan ya biaya transportasi kita jauh akan lebih turun gitu ya, daripada kita menggunakan transportasi seperti Uber ya. Itu sangat saya apresiasi. Selain itu juga ada bis umum yang kita sebut biasanya Delhi Transport, itu juga murah, cuman ya desak-desakan ya dan nunggunya lama kadang itu ya, teman-teman. Oke, hal yang kelima yang saya sukai dari India adalah, mohon maaf saya bukan perokok, dan satu hal yang saya sukai dari India adalah tidak banyaknya perokok.
Jadi mohon maaf ketika saya ke Indonesia baru keluar dari Soekarno-Hatta bandara, samping kanan saya ada aja yang merokok, samping kiri saya ada yang merokok, dan saya kurang suka dengan bau asap rokok itu sendiri ya. Jadi saya sangat apresiasi di India jumlah perokoknya tidak sebanyak di Indonesia, dan rokok di sini pun orang India ya nggak beli rokok yang seperti kita yang misalnya mereknya sudah terkenal gitu ya, tidak perlu saya sebutkan gitu ya, tapi mereka pakai rokok yang linting yang tradisional gitu ya. Itu pun masih terbilang jarang gitu ya teman-teman. Oke, hal yang keenam yang saya sukai dari India adalah banyaknya buku terbitan internasional yang diterbitkan di sini. Ya, jadi memang ada penerbit seperti Oxford ya, Paragraph Macmillan, Penguin, dan McGrew, dan juga yang lain-lainnya teman-teman. Itu mereka menerbitkan buku khusus Asia Selatan, negara-negara Asia Selatan seperti India, Sri Lanka, Bangladesh seperti itu ya, dan juga Nepal. Sehingga buku-buku yang teman saya beli di Inggris misalnya gitu ya, dengan yang ada di India itu jauh berbeda, padahal dengan isi yang sama teman-teman. Jadi India ini adalah surganya buku khususnya bagi para mahasiswa. Oke. Yang ketujuh teman-teman ini nih terkait pendidikan yang terjangkau. Ya, yang saya maksud di sini adalah pendidikan terjangkau teman-teman adalah ketika di universitas, khususnya universitas negeri. Nah, saya sekarang kan sedang berkuliah di Jawaharlal Nehru University teman-teman, dan jujur ini adalah kampus milik pemerintah pusat, dan subsidi untuk mahasiswa itu sangatlah besar, khususnya subsidi dalam hal pembayaran biaya SPP ya. Bayangkan saja saya bayar per semester di sini seperti video sebelumnya sudah saya sampaikan, itu sekitar hanya $100 per semester, atau sekitar anggap aja kalau dolar itu 15.000 sekarang, berarti ya saya bayarnya 1.500.000 rupiah per semester. Nah, bagaimana dengan orang India? Itu kan orang asing bayar. Kalau orang India bayar di kampus negeri itu hanya teman-teman sekitar di Jawaharlal Nehru University ya, yaitu hanya sekitar 150 rupiah atau sekitar 30.000 rupiah. Waduh, murah banget ya. Tapi memang mereka harus berjuang untuk masuk ke kampus terbaik ini teman-teman, dengan perjuangan yang tepat. Tapi paling tidak pendidikannya murah teman-teman, itu yang luar biasa. Oke, hal yang ketujuh nih teman-teman, yang saya sukai dari India adalah buah-buahan dan sayur-sayuran yang murah ya, yang saya sangat apresiasi khususnya buah-buahan ya. India kan juga merupakan negara yang memiliki produksi buah-buahan banyak di dunia. Khususnya teman-teman ketika musim dingin tiba, seperti anggur itu akan sangat murah teman-teman. Setengah kilo ada yang cuma 60 rupiah ataupun sekitar 12.000 rupiah saja. Untuk delima yang isinya merah besar itu per kilonya ada yang hanya sekitar 80 rupiah sampai 100 rupiah atau 16.000 atau setara 20.000 rupiah teman-teman per kilonya. Ada juga apel itu pastinya hanya sekitar 60, 70, 80 rupiah atau sekitar maksimal 16.000 kalau sedang musimnya. Itu benar-benar sangat murah teman-teman buah-buahan ya. Jeruk juga murah gitu ya, itu kalau musim dingin. Kalau musim panas ada semangka, mangganya juga manis, itu juga murah harganya ya. Ya di bawah 100 rupiah ada teman-teman. Oke. Hal yang kesembilan yang saya sukai dari India selanjutnya adalah yaitu kesederhanaan teman-teman. Bayangkan kita di sini memang bisa dikatakan ya, untuk dosen saja gitu ya, profesor, mereka masih ada yang bisa dikatakan menggunakan sepeda seperti itu. Mereka gayanya misalnya nggak neko-neko gitu ya. Ada yang bahkan kelihatan seperti pekerja biasa padahal beliau profesor. Orang India itu satu sisi memang glamor, tapi satu sisi saya masih banyak melihat memang sederhana sekali seperti itu mereka. Ya. Jadi sebenarnya orang India itu kadang mengedepankan yang namanya fungsi daripada yang namanya estetika seperti itu teman-teman. Jadi kesederhanaan berpakaian, kesederhanaan dalam makan gitu ya, bener-bener mereka bisa kita katakan sederhana. Entah itu karena background ekonominya yang pas-pasan atau bagaimana, tapi saya pernah lihat sekelas menteri pun bisa dikatakan masih sangat sederhana gitu ya dalam hal beberapa hal seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir nih teman-teman ya.
adalah menjaga tradisi. Ya, saya senang dengan orang India itu ya, mereka cukup kuat dengan tradisi, khususnya misalnya nih ya, walaupun terpaan mode fashion dari barat gitu ya, tapi mereka masih juga kuat dengan fashion mereka sendiri. Kalau perempuan misalnya menggunakan sari, lehenga, kurti, kalau cowok ya menggunakan yang namanya kurta seperti itu, Nehru jacket dan yang lain-lainnya. Mereka masih sangat menjaga kebudayaan berpakaian itu. Apalagi India kan terdiri kurang lebih hampir 70%-nya tinggal di perdesaan itu teman-teman. Sehingga budaya untuk misalnya joint family, hidup berkeluarga, satu rumah satu atap tapi dengan keluarga yang jumlahnya besar dalam satu rumah itu juga besar, seperti banyak gitu ya, itu masih banyak. Nah itu juga membuat tradisi mereka masih terjaga itu teman-teman. Oke, sebenarnya masih banyak nih teman-teman hal yang saya sukai dari India ya. Nanti akan saya posting di bagian kedua ya dari video di tema kali ini. Kalaupun teman-teman juga ada hal yang teman-teman rasa sukai dari India ketika teman-teman berkunjung walaupun sebentar ataupun pernah bermukim telah lama, silahkan share di komentar di bawah. Siapa tahu kita punya pemikiran yang sama. Terima kasih, dan secinta ataupun sesukanya saya di India, pasti saya lebih nyaman, lebih suka tinggal di Indonesia tentunya teman-teman. Dan India bisa saya katakan adalah negara rumah kedua bagi saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.